Selamat pagi T-Blockers. Kali ini saya tadi pagi menemukan sesuatu yang menarik di kota Yogyakarta. Saya kebetulan bersama dengan anggota DPRD DIY, Pak Dwi Wahyu, menuju ke sebuah tempat sebuah kampung lah di kota Yogyakarta. Namanya kampungnya itu Kampung Gemblaan Atas. Yang menarik adalah di kampung itu semua warganya menanam pohon jambu air. Nah, kenapa menanam jambu air? Apakah ada hubungan sejarah antara jembatan jambu, kampung jambu, dan nanti pastinya akan dibahas. Kemudian yang kedua, ternyata pembudidayaan pohon jambu air ini menjadi sangat luar biasa. Ternyata tidak hanya dimanfaatkan buahnya saja. Masyarakat di sana bisa membudidayakan olahan buah jambu dan pohon jambu itu menjadi berbagai produk olahan. Yang paling gampang seperti ini misalnya. Ini ada stup jambu air. Ini menarik. Ini ada sambal jambu air. Nah, ini dua produk. Masih ada lagi. Ini dodol jambu. Dan satu lagi yang tidak kalah menarik adalah masyarakat berhasil membuat panganan keripik daun jambu. Kebetulan saya tidak bawa contohnya karena sudah habis, dan konon sudah dipasarkan di berbagai marketplace yang ada di tempat kita ini. Nah, dari catatan yang kami dapatkan di sana dari tokoh-tokoh masyarakat dan warga, bahwa dalam satu pohon jambu air sejelek-jeleknya ketika musim panen itu menghasilkan hampir 10 kilo jambu, buah jambu. Jadi bisa kita bayangkan ada 350 pohon jambu. Kalau dikalikan 10 saja, maka akan menjadi kira-kira ya 350.000 lah. Atau ya 350.000 kilo. Berapa ya? Kalau 10, 3.500 kilo. Jadi 10.000 kan nolnya 4. Berarti kalau ini 3.500.000. 3.500 kilo. 3.500 kilo. Nolnya 30. Coba kita hitung bareng-bareng. 350 ditambah kalau 10 jadi 3.500. Ada 3.500 kilo. Kita bisa bayangkan 350 kilo. Hitungannya salah. 350 kilo. Artinya hampir setengah kuintal buah jambu yang diolah di masanya. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik adalah konsep pemberdayaan di lahan yang sempit di tengah perkotaan ternyata bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Kita saksikan sama-sama liputannya. Dapat malamnya apa ya? Kita ngomong. Tapi kalau kita penguntingan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Pak Dwi. Waktu itu Jogja Jambu ini berangkat dari namanya Jambu. Waktu itu di tempat itu namanya Jambu. Nah, bagaimana eksistensi wilayah yang namanya Jambu itu kita support dengan tanaman jambu. Waktu itu ceritanya begitu, tanaman jambu kita push sekitar 2000 bibit masuk di kampung. Setelah berjalannya waktu, tanaman jambu itu sudah berbuah dan ada ide cerdas dari masyarakat bagaimana
bisa membuat produk olahan yang dari bahan baku jambu. Setelah perjalanan itu, ternyata produk jambu itu diminati oleh masyarakat. Setelah itu, bagaimana produk jambu itu punya legalitas untuk bisa masuk di pasar, karena kalau masuk di pasar pasti ditanyakan legalitasnya, ada BRT-nya, ada halalnya. Nah, sudah ada beberapa produk yang sudah lolos PIRT yang tahun ini kita akan advokasi untuk mendapatkan halal. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bapak Paring Asmo Pak? Wida Satria. Wida Satria? Ya. Selaku Pak? Selaku Lurah Suryat Majan. Suryat Majan. Pak, pertanyaan saya ini kenapa masyarakat sini digalakkan sebagai apa? Katakanlah petani atau penanam pohon jambu Pak? Apa dasarnya Pak? Ya, memang untuk jambu di sini memang menjadi satu pokja atau kelompok kerja pokja jambu. Jadi di sini memang potensinya itu. Kemudian masyarakatnya juga sangat kompak untuk bisa membuat produk-produk olahan jambu. Jadi jambu itu tidak hanya dimakan buahnya saja, tapi ada produk-produknya. Jadi sejak tahun 2018 kita inisiasi itu. Dari tahun 2018 Pak. Ada kira-kira ada berapa warga yang menanam pohon jambu Pak? Jadi ini satu RW. Satu RW 3, kemudian RW 4 juga ada. Tadi waktu tahun 2020 itu kita galakkan juga satu kelurahan. Jadi selain di sini ini kita fokuskan di RW 3 Pokja Jambu, tapi juga di kelurahan juga ada tanaman-tanaman jambu. Kalau selama ini dari hasil kerja atau program yang dijalankan oleh Bapak bersama warga, apa yang dirasakan Pak keberhasilannya Pak? Ya, jadi warga sendiri sangat terbantu, artinya dari taraf hidup masyarakatnya juga bisa meningkat karena bisa menjual produk jambu ini dari bibitnya sampai daunnya bisa digunakan menjadi olahan. Oh, daunnya bisa dipakai buat olahan. Jadi ada 25 turunan olahan jambu di situ. Ada nugget, kemudian ada keripik, ada macam-macam, ada sambal jambu. Ada sambal jambunya juga Pak. Wah, juga. Nah, ini sangat unik di sini dan juga sekarang sudah menuju ke marketplace melalui internet. Sudah. Nama produknya apa boleh dikasih tahu? Di Jambuku, Pak. Di Jambuku. Oh, Jambuku. Ya, itu jambu. Asli Yogyakarta. Kalau jenis-jenis jambu yang ditanam Pak? Di sini ada jambu jambu air, jambu citra, jambu bersono, jambu udel itu kecil itu. Oh, jambu kecil itu. Buat sambal. Oh, kalau yang paling diminati dan paling menonjol dari sekian produk apa Pak? Jambu apa? Sambal jambu itu. Sambal jambu itu Pak. Sambal jambu dan juga stop jambu. Stop jambu. Baik. Terima kasih Pak Lurah. Baik Pak, boleh disebut namanya Pak? Ya, nama saya Pak Sumaryadi, Ketua Pokja Jambu, RW 03, Gebelan Atas, Kelurahan Suryat Majan, Kecamatan Damirjan, Kota Yogyakarta. Pak Sumaji? Sumaryadi. Oh, Sumaryadi. Pak, selaku Pokja Jambu, pertama-tama idenya terus apa yang dilakukan oleh teman-teman Pokja Jambu kepada masyarakat Pak? Ya, pertama-tama waktu saya dipilih menjadi RW, jadi saya mengangkat jambu air itu menjadi ikon di kampung Gebelan Atas, karena saya juga menarik sejarah di Kelurahan Suryat Majan itu kan dulunya pernah menanam jambu. Jadi ada yang dibilang jembatan jambu, pasar jambu, sampai polsek jambu. Nah, itu saya angkat lagi
menjadi ikon di RW 3 Geblaan Atas. Jadi karena ada sejarahnya juga ya Pak, jambu-jambu itu Iya. ya, nama-nama tempat, Jembatan Jambu, Polsek Jambu. Pak, ini ada berapa warga, kemudian berapa warga yang berpartisipasi dalam program yang termasuk anggotanya Pokja Jambu, Pak? Kita ada sekitar 30-an. 30-an? kakak. 30-an kakak. Iya. Jadi gini Pak, jadi program ini setiap kakak pada waktu itu kita beri bibit jambu, kemudian kita beri tanggung jawab satu produk. Jadi Pokja Jambu ini sudah ada sekitar 25 produk turunan untuk olahan jambu. 23 produk turunan Iya. olahan jambu. Iya. Oh, gitu. Nah, itu semua dikerjakan oleh masyarakat yang ada, Pak. Ya, jadi kita guyup bareng rukun-rukun. Jadi misalnya, jadi si A kita beri tanggung jawab sambal, ada pesanan 100 atau 200 botol. Nanti yang lainnya bantu. Dan nanti yang lain misalnya dodol ada pesanan. Nah, nanti gitu gantian terus. Pokoknya yang penting kita bisa guyup rukun gitu loh. Oh, Bisa menyatukan dan nantinya kedepannya kan bisa untuk mengurangi kemiskinan juga, mengangkat perekonomian. Oh. Pak, jambu itu kan buahnya tidak setiap hari, ya Pak, artinya musiman. Nah, masa panennya itu berapa lama, Pak, atau berapa lama sungguh panennya, Pak? Jadi terus terang kalau di Pokja Jambu kita tidak mengenal panen, jadi maksudnya Masa panen masa gitu. panen. Jadi kita ada trik sendiri, pohon jambu itu berbunga terus jadi berkelanjutan. Oh, Jadi untuk pupuk juga kita buat sendiri dari pupuk organik. oh gitu. Pak, selama ini masyarakat terbantu nggak dengan kegiatan dari teman-teman Pokja Jambu, Pak? Sangat terbantu, Pak. Jadi Contohnya, ya, Pak? ya contohnya misalnya kemarin cuma nganggur gitu ya, cuma ngobrol-ngobrol. Sekarang bisa berbuat untuk ini kemajuan jambu. Oh gitu. Iya. Ada berapa ratus tanaman jambu, Pak? Di sini sekitar 350-an. 350-an jambu. Satu Kalau RW. satu RW ya, Pak Iya. ya. Itu kalau berbuah satu pohon itu bisa menghasilkan Ya berapa? paling tidak jelek-jeleknya ya 10 kilo, 20 kilo. 10 kilo, Pak. Iya. Jadi artinya kalau ada 3.000, ada 350 ya Iya. tinggal dikalikan ya, Iya, Pak ya. benar. Kalau selama ini bentuk-bentuk pemasaran teman-teman Pokja Jambu? Ya kita melalui online juga ada, melalui Instagram juga ada. Terus kita kan, saya sendiri kan ikut kelompok tani di kota, jadi saya sering ini loh, jambuku panen, nah ini itu. Ada pesan-pesan kita tinggal ngantar gitu. Kalau kerjasama dengan pemerintah selama ini bagaimana, Ya. Pak, untuk mendukung Pokja? Nah ini Pokja kita Jambu? sudah kemarin dari Dinas Pertanian, kita sudah diberi bimbingan teknis Bintek dari untuk khusus jambu. Oh. Nah ini satu lagi Mas, jadi dari awal program ini kita swadaya Mas. Oh, swadaya, Pak? Iya, swadaya. Dari awal? Iya, dari Sampai awal. sekarang? Iya, sampai sekarang masih swadaya. Oh, swadaya. Iya. Harapan Bapak apa nih? Ya, Kepada nantinya pemerintah mungkin, atau kepada semua pihak-pihak mungkin itu? nanti dari pemerintah kan bisa tanda petik bisa membantulah, mungkin dari segi pendanaan atau mungkin dari sisi untuk pemasaran, pengenalan dan Oh, lain gitu. sebagainya. Jadi masih perlu dikembangkan ya, Pak ya? Perlu perlu sekali. Kalau kita mau maju ya harus siap berani mati. Nggak, artinya bahwa keterlibatan pemerintah masih sangat dibutuhkan ya, Pak, untuk sangat teman-teman. sekali. Oh, gitu. Apalagi dukungan dari Dewan ini yang Dukungan Dewan Iya. Perwakilan Rakyat ya, Pak Iya. ya. Nggih. Iya. Baik, terima kasih Pak Sumaryadi. Sama-sama. Nggih, monggo. Teman-teman, ini adalah Ibu Ade yang dari Jakarta. Nah, Ibu Ade ini merupakan salah satu orang yang tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh Pokja Jambu di Gemblaan Atas, Suryatmajan, Yogyakarta. Nah, Bu Ade, boleh cerita sedikit tentang ketertarikan Ibu dan kemudian apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Terima kasih, monggo Bu Ade. Saya baru tahu semalam kalau ada kampung jambu di Jogja. Cuma informasinya jambunya adalah jambu kristal, jambu putih kayak gitu. Pas datang kok ternyata jambunya jambu air gitu. Dan yang membuat menarik ini kan dilakukan oleh masyarakat di yang area tanahnya itu apa adanya, di lorong-lorongnya sempit gitu. Terus ini juga hanya memanfaatkan tanah yang kosong dan tidak luas gitu. Tapi produk-produknya luar biasa, terus swadaya masyarakatnya luar biasa dan sudah punya produk-produk gitu. Itu kan antusias, suatu hal yang baru kalau buat saya. Dari jambu air jadi produk
sambel. Jadi produk ada lagi yang nugget. Gitu. Ada peyek daunnya, ini dibikin peyek gitu kan, luar biasa, suatu hal yang baru dan ini inovatif. Dan saya antusias sekali karena ini sesuai dengan programnya Pak Jokowi, satu kampung satu produk. One village one product. Iya, dan ini sudah dilakukan di Jogja. Luar biasa. Nanti saya mudah-mudahan teman-teman stakeholder lainnya, dinas pariwisatanya dan lain-lain bisa membantu juga untuk promosi dan lain-lain. Yang akan saya lakukan mungkin saya bantu promosi juga, mudah-mudahan bisa juga menyalurkan aspirasi dari teman-teman untuk akses mungkin bantuan dari Jakarta. Baik, terima kasih Bu Ade. Pas transaksi ini belinya jambu. Ini Bu. Bisa dirasakan Bu. Kalau ini ada air masuk. Dodol Garut bisa kalah ini dodol Garut ini saya. Kalau panjang ini ukuran 50. Jangan kan 50 lah maaf. Udah. Tapi sama yang tadi. Iya. Jadi 40 sama. Rasanya gimana Bu Ade? Rasanya Bu Ade? Mantap ya, jambu ya. Mas Hendra, gimana rasanya Mas Hendra? Wah. Sayangnya